Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar satu awal bagaimanakah kami digerakkan dengan kekuatan dan bahkan dengan sesuatu yang tidak kami pahami dengan pikiran kami. Bahwa kami adalah manusia yang sebenarnya sangat lemah dalam segala hal. Tetapi Engkau sendirilah yang membawa kami dalam kekuatan kemuliaan-Mu. Kami hari ini akan belajar apa yang menjadi tujuan dari hidup kami dan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus menjadi satu kesenangan kami. Dan kami mohon Tuhan biarlah kami belajar dari Engkau sendiri, dari perkataan-Mu, dari kehidupan-Mu, dari seluruh pengajaran-Mu, dan juga dari para nabi, semua rasul yang Kau pimpin memiliki hati yang sama, digerakkan dengan satu kuasa ilahi yang sama. Kami hari ini akan mempelajarinya, tolong kami sehingga kami tidak kehilangan orientasi tujuan hidup kami, dan kami tidak kehilangan akan masa depan kami yang indah di hadapan Tuhan. Pimpinlah hati kami, dan kami mohon bila roh Tuhan yang ada dalam hati kami, dalam bait suci-Mu ini, terus akan bercahaya dan menerangi akan seluruh kehidupan kami. Jika ada sesuatu yang menghalangi kami, baik itu kelemahan kami, kebodohan kami, serta hal-hal yang membuat kami menjauh daripada firman-Mu, Engkau sendiri akan membebaskan kami. Terima kasih, kami serahkan hati kami. Kami mohon biarlah Tuhan berkuasa dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka Yohanes pasal 5 ayat 19 ya. Yohanes pasal 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalimat ini kalimat sederhana tetapi maknanya itu sangat dalam sekali dan nggak kepikir dengan kita gitu. Ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jadi kata sesungguhnya itu artinya benar-benar, amin, amin. Nah, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi jelas sekali anak itu adalah Yesus yang menjadi manusia ini. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dan di sini ada hubungan yang kekal. Dan kita perhatikan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi kalau Bapa mengerjakannya, anak itu baru bisa kerjakan. Bapa berbicara, mengatakan, baru anak bisa mengatakan, berbicara. Jadi semua itu ketundukan dari anak Kristus Yesus itu kepada Allah Bapanya itu, pribadi yang pertama, Yesus pribadi yang kedua, dan Roh Kudus pribadi yang ketiga. Dan semua ini Allah yang esa, satu ya, tiga pribadi ini. Jadi anak begitu tunduk, taat, dan apapun yang dikatakan, dijalankan, yang dikerjakan Bapak, yang diperintahkan kehendak Bapak itu kehendak dia. Dan ini bukan dipilih, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah menyatu dan tidak mungkin keluar dari kehendak Bapak. Dan ini adalah kesaksian yang sangat indah sekali. Kita akan belajar apa sebenarnya yang mau dikerjakan Bapak, apa yang akan dikerjakan anak. Kan? Nah, ayat 20. Nah, ini ada satu kata yang merupakan satu yang dihilangkan dari begitu banyak orang-orang. Nah, khususnya orang-orang itu adalah orang-orang yang menuliskan banyak buku tentang bagaimanakah hidup ini didorong oleh apa, ya, the purpose-driven life, terus kemudian bagaimanakah orang-orang itu, orang percaya itu harus apa yang dia kerjakan, terus kepada siapa yang dia harus kerjakan. Nah, mereka melupakan satu dasar yang paling awal yang tidak ada dituliskan di dalam buku-buku itu. Jadi selama hampir 15 tahun ini saya melihat banyak buku-buku yang dibaca orang-orang Kristen, khususnya yang secara umum, itu mengarahkan kita jauh daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, walaupun buku itu baik ya, secara umum baik, artinya itu memberitahu kita tentang hal yang bersifat moralitas sebenarnya. Nah, kita akan membaca ini ayat 20. Perhatikan baik-baik. Jadi motivasi yang paling mendasar itu apa? Jelas sekali Alkitab mengatakan adalah sebab Bapa mengasihi anak.
Jadi pendorong terkuat di dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup dengan benar, dengan semuanya. Kenapa saya kok bisa menjadi seperti ini? Dulu saya bukan orang percaya, sekarang kok menjadi percaya. Kok bisa saya percaya? Kenapa saya bisa berada di situasi kondisi seperti ini? Nah, kita juga sama, kita awal-awal kan bertanya seperti itu. Nah, itu ada satu yang menggerakkan, satu yang membuat kita tuh menerima berita Injil adalah kasih Allah, kasih Bapa. Nah, kasih Allah, kasih Bapa inilah yang juga menggerakkan anaknya untuk mengerjakan semua kehendak Bapa itu. Karena ada kasih ini. Begitu besar kasih Allah. Yohanes 3:16. Dan semua tentang Yohanes ini adalah tentang kebesaran Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih adanya. Ini penting sekali. Jadi sebab itu merupakan penyebabnya. Kenapa anak itu mengerjakan, tidak mau berbicara begini? Ya dia menunggu satu kebenaran yang luar biasa ini yang akan dibagikan pada manusia adalah kasih Bapa, kasih Allah itu sendiri. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ini, ya. Nah, terus apa yang Bapak miliki, anak miliki. Kuasa ilahi, kuasa Allah yang luar biasa, anak juga miliki. Nah, apa kuasa itu yang merupakan menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah sendiri. Bapa itu juga Allah dan Allah yang Esa. Nah ini ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Jadi Bapa juga membangkitkan orang mati. Baik orang mati yang jahat, baik mati orang yang di dalam iman kepada Tuhan, baik yang non-Kristen atau yang Kristen, semua akan dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Jadi Bapa itu berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Dan tidak ada manusia yang bisa seperti ini. Kita mati nggak bisa hidup. Kita hidup, kita nggak boleh mematikan diri kita sendiri. Jadi yang bisa memberikan hidup, memberikan kematian, dan memberikan hidup, itu adalah Allah sendiri. Dan itu ciri khas kealahan yang betul-betul kita katakan Allah itu adalah ini. Jadi kalau manusia yang disebut sebagai Allah, dia harus bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, bukan hanya menyembuhkan, bukan. Mematikan dan menghidupkan. Bagaimana bisa? Nggak mungkin ada orang bisa. Ya kecuali satu-satunya manusia yang bisa adalah Tuhan Yesus. Ya, menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Saya ulangi. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi dikehendaki oleh anak dan dikehendaki oleh Bapa. Jadi satu kehendak. 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan ini dituliskan dalam kitab suci orang-orang Islam. Bahwa Yesus akan menjadi penghakim. Dan tidak ada yang tidak terluput dihakim oleh dia. Dan itu jelas sekali. Dan siapakah yang menjadi hakim? Ya hanya Tuhan. Hanya Allah yang menjadi hakim. Manusia nggak bisa sesama orang berdosa bagaimana menghakimi. Maka manusia membutuhkan yang disebut undang-undang, aturan-aturan di jalan, mau di rumah, mau dimanapun di seluruh dunia ini semua pakai aturan. Karena itu kita adalah tidak bisa menghakimi. Kebenaranlah yang menghakimi. Manusia nggak bisa. Jadi Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya. Oke. Nah, kita akan melihat ayat 24. Ya, saya baca 23 juga aja sama ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam alam yang hidup, yang kekal itu. Ia pindah ke alam yang hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Alam maut, kematian yang kekal. Jadi berpindah, diubahkan, dipindahkan. Dulu kita berada di kematian itu. Sekarang kita masuk dalam kehidupan. Dan jelas sekali dengan syarat apa? Mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, Yesus Kristus, yang diutus oleh Bapa. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Jadi orang-orang mati itu akan mendengar suara Allah, dan Yesus akan masuk dalam dunia kematian. Dia menyuarakan Injil kebenaran. Barang siapa yang percaya kepada dia, dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru, semua sampai akhir zaman, itu akan dibangkitkan oleh dia. Dan semua mendengar dia. Jadi orang mati bisa mendengar suara nggak? Jawabannya bisa. Suaranya siapa? Suara Tuhan. Ya. Jadi suara manusia bisa? Nggak bisa. Hanya suara Tuhan yang bisa. Karena suara Tuhan itu bisa ke alam mati, bisa ke surga, bisa ke dunia ini, dan semua Tuhan yang bisa. Ya. Jadi mendengar suara Anak Allah. Ya. Ini syarat yang kedua adalah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus waktu menjadi manusia itu dia punya hidupnya sendiri, dan dia diberi oleh Bapa itu. Sejak dia lahir, Roh Kudus, semua itu kan, yang memberi itu Bapa. Jadi menjadi manusia itu. Nah, dia disebut sebagai anak yang tunggal. Nah, perhatikan baik-baik. Dan ia memberikan kuasa, ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi anak manusia akan menghakimi. Ayat 28 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan ya. Di dalam kuburan ya, bukan orang yang hidup, bukan. Yang mati dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit. Nah, jelas kan? Bangkit dari kematian itu. Untuk apa? Dihukum, titik. Jadi nggak ada lagi menunggu waktunya. Enggak. Kematian itu kamu langsung dihukum dan langsung mati. Langsung diputuskan oleh Tuhan, kamu masuk surga atau masuk neraka. Jadi dihukum itu masuk dalam alam penyiksaan dan dibuang oleh Tuhan. Nah, yang tidak dihukum telah berbuat baik, yang bersama dengan Tuhan, itu masuk dalam hidup yang kekal. Ya, 30, Tuhan Yesus mengulang ini. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat. Jadi, Yesus nggak mungkin melakukan kehendaknya sendiri. Dia melakukan kehendak Bapaknya yang sudah disetujui bersama. Di dalam alam kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah rapat, sudah bermusyawarah, sudah membuat konsensus keputusan, anak begini, bapak begini, semua diputuskan dan tidak ada yang melanggar semuanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Bapak menghakimi manusia melalui Anak dan diserahkan semua penghakiman pada Anak, dan Anak menghakimi semua sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diminta Bapak. Luar biasa ya. Ya, jadi jelas sekali, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Termasuk kita semua. Apa yang mendorong kita menyaksikan hidup kita itu untuk apa sebenarnya? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bukan keinginan kita, bukan kata-kata kita, bukan tujuan hidup kita, tetapi tujuan kehendak Bapa yang kekal, yang surgawi itu. Yaitu menjadi kehendak Kristus, dan Kristus memberikan anugerahnya kepada semua orang percaya gerejanya, dan kita umatnya memiliki apa yang dimiliki Kristus. Kesaksian apa? Menyaksikan tentang kemuliaan kehendak Bapa, supaya orang-orang menerima kasih. Nah, ini karena Anak dikasih, terus kemudian Anak mengasihi kita, orang-orang percaya, dan melalui kasih Bapa, kasih Anak di dalam diri orang-orang percaya, maka motivasi itulah kita mengasihi dunia ini kepada orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh Anak. Jadi mendorong kita hidup itu apa? Kita akan menyatakan kasih Allah yang begitu besar, yang akan mengubahkan manusia, yang akan mengubahkan manusia untuk menemukan kemuliaan yang sudah hilang itu. Nah, kita akan pelajari nanti di PowerPoint. Jadi kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita semua. Ya. Jadi di sini dikatakan, ayat 32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar.
Siapakah ini? Yohanes Pembaptis yang berkata, dengarlah anak domba Allah dan lihatlah anak domba Allah, percayalah dia. Itu Yohanes Pembaptis. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tentang dirinya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi tujuan Yohanes itu bersaksi apa? Menyaksikan kesaksian tentang anak. Anak menyaksikan apa? Menyaksikan kesaksian tentang kasih Bapa. Jadi Yohanes pun menyaksikan apa? Menyaksikan kasih Bapa yang dibawa oleh anak dan diberikan kepada dunia ini. Oleh siapa? Oleh nabi-nabinya, termasuk Yohanes. Dan ini yang mendorong orang percaya untuk hidup dengan benar, dengan satu sukacita yang luar biasa, yang mendorong dia, mengapa saya hidup? Karena kasih Allah. Dan di situ. Jadi semua hubungan saya dengan manusia siapapun adalah hubungan di dalam kasih Allah yang membawa kepada dua hal. Hidup yang kekal dan di dalam alam maut. Jadi semua yang menerima kasih Allah, kita bersyukur kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima hidup kekal. Yang menolak berita sukacita ini, ya berarti kamu membawa berita, menerima berita duka cita, kematian. Dan itu jelas sekali. Oke ya, ayat 36. Saya bacakan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu kesaksiannya? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Dan itulah kesaksiannya. Apa? Bukti-bukti kekuatan luar biasa dari Allah itu sendiri. Mulai dari mujizatnya, mulai dari bagaimana dia menggenapi janji-janjinya, dan semua pekerjaan dari Bapa itu dia kerjakan semua. Kuasanya, pengajarannya, pelayanannya, hidupnya, sampai kepada mulai dari lahirnya, matinya, bangkitnya, dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa dan balik lagi nanti di akhir zaman. Itu semuanya bukti dan lebih daripada kesaksian nabi-nabi. Lebih daripada seluruh kelemahan daripada kesaksian para rasul. Dari perbuatan dan semua hidup Kristus, karya Kristus ini adalah kesaksian karena itu semua adalah pekerjaan Bapa. Dan itulah kesaksian yang paling tinggi, yang teragung, yang termulia. Apa? Buktinya, Yesus mengalahkan segala penyakit, dia membangkitkan orang mati, orang buta dicelikkan, dan alam semesta ditaklukkan, laut semua bergelora ditenangkan, binatang-binatang semuanya dipelihara oleh dia, dan segala sesuatu di dalam kuasanya dia, kedaulatan dia. Sampai dia mati pun dia bangkit sendiri. Dan Lazarus mati dibangkitkan, anak Yairus mati dibangkitkan, anak janda Nain dibangkitkan. Siapa yang pernah mengerjakan ini? Nggak ada. Dan jelas sekali, ini loh kesaksiannya. Jadi kesaksian, semua kesaksian ditutup dengan kesaksian di atas segala kesaksian. Apa? Yaitu kesaksian Kristus sendiri. Semua pekerjaan yang dikerjakan, yang diminta Bapaknya, itu kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kita bisa membantah para nabi, para rasul. Tetapi kita nggak bisa membantah satu kenyataan hidup yang dikerjakan Kristus yang sudah terkerjakan dengan sempurna. Dan inilah kesaksian itu. Apa? Kasih yang begitu besar Bapa kepada dunia ini. Di dalam diri siapa? Di dalam diri anak. Nah, ini yang menjadi pendorong semua orang-orang mengabarkan Injil. Kenapa saya mendirikan gereja? Kenapa saya mendirikan satu pelayanan? Kenapa saya harus menikah? Kenapa saya harus punya anak? Itu karena kasih Allah. Jadi buku-buku banyak menuliskan tentang bagaimana hidup didorong oleh uang, kemuliaan. Ya, nah ini kita akan pelajari ini ya. Kita lihat ini. Ya. Nah, ya, judulnya ini adalah apa yang mendorong, yang terkuat ya, mendorong hidup kita itu apa? Ya, tadi kita sudah baca sebagian, nggak kita baca semua. Nah, saudara perhatikan tujuan hidup manusia itu apa? Tadi kita tahu bahwa ada satu kekuatan kasih Allah yang begitu besar sehingga seluruh perbuatan Kristus menyatakan satu kesaksian kasih Allah yang tidak bisa ditolak dan itu mutlak nyata di depan kita semua dan ditulis dalam sejarah dan dilihat oleh 500 orang saksi yang langsung melihatnya dan ribuan orang Israel dan bahkan ratusan orang, mungkin ribuan orang yang menerima langsung mujizat-mujizat itu. Dan itu ada dalam sejarah dan itu nggak perlu kesaksian lagi. Jadi kesaksian Nabi itu semua kesaksian yang menuju kepada kesaksian yang sempurna ini.
Kesaksian di atas segala kesaksian. Dan tidak ada kesaksian bisa mengalahkan ini. Jadi kalau saya berkhotbah, saya menyaksikan tentang diri saya, wah saya itu dipakai Tuhan luar biasa, wah gereja saya diberkati luar biasa. Itu nggak ada gunanya kesaksian itu. Kenapa? Karena tidak ada motivasi yang mendorong kita. Apa itu? Kasih Allah. Mana kasih Allah? Kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu memuja dirimu sendiri. Kasih Allah itu mana? Maksudnya apa? Bagi dunia ini apa? Jadi hadirat saya, hadirat gereja, itu menyatakan kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, wah saya menjadi gereja yang terbaik, saya menjadi pendeta yang paling pinter, yang paling disenangi, disukai orang. Wah, view saya itu banyak, bahkan ada pendeta yang view-nya itu bisa di atas 10 juta. Saudara. Yang youtubernya itu bisa dilihat oleh 10 juta orang, bahkan podcastnya semua itu bisa lebih daripada di atas 20 juta. Itu pendeta-pendeta di Amerika itu banyak yang mendapatkan viewer yang puluhan juta orang gitu. Tetapi kenyataannya waktu kita lihat, apa yang mendorong dia untuk melakukan itu semuanya? Semua bersifat pada dirinya sendiri. Kamu mampu melakukan itu, kamu bisa menjadi orang kaya, kamu bisa melakukan semuanya. Kamu bukan orang yang kalah, kamu selalu menang. Dan itu semua berpusat pada diri. Mana kasih Allah? Nggak ada. Berita-berita itu nggak ada kekuatan kasih Allah. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawanya untuk orang lain. Sedangkan gereja-gereja yang menuliskan itu semua, berita-berita itu semua, seluruh orang berkorban untuk saya, supaya saya menjadi orang yang paling terberkati, gereja yang paling kaya raya. Saudara, ini semua nggak ada di Alkitab. Tuhan katakan kasih yang terdalam, yang paling indah adalah engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, untuk kehendaknya. Dan seluruh, bukan hanya hidupmu, seantero semuanya, pekerjaanmu, seluruh hidupmu, itu harus memuliakan Tuhan. Jadi bukan kebalik, dunia ini memuliakan saya. Ini mengerikan sekali. Pengkhotbah mengatakan, coba kita lihat di Pengkhotbah pasal 1 gitu ya. Kita lihat pengkhotbah ini ya. Pasal 1 ayat 2 gitu ya. Dari ayat 1 saya bacakan. Segala sesuatu dimulai dengan apa? Segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah itu siapa? Raja yang paling besar, raja yang terkaya, raja yang paling pinter, raja yang paling luar biasa dengan segala talenta-talenta dan keistimewaannya. Dan tidak ada raja seperti dia sepanjang sejarah manusia. Tidak ada itu. Nah, apa yang dia katakan ujung hidupnya? Harta, benda, kekayaan, kehormatan, semua apa itu? Sia-sia. Semua itu sampah semua. Perhatikan ini. Ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Jadi, saya ingin tahu, saudara. Kalau tidak ada kasih Allah, segala sesuatu itu sia-sia. Tidak ada kemuliaan Allah. Tidak ada kebesaran Allah. Jadi kalau saya hidup ini, dalam hidup yang tidak menyatakan kasih kemuliaan Allah, dan hidup saya diikat dengan segala sesuatu kegelapan, maka saudara bukan milik Kristus. Kalau saudara mengingat orang lain, saudara mendoakan orang lain, saudara menggali diri dan mengenal firman Tuhan, saudara sedang menerima satu kasih Allah yang begitu dalam. Dan saudara, hidup saudara itu akhirnya memancarkan kemuliaan Allah. Dalam bentuk keperbuatan baik, dalam bentuk persembahan, dalam bentuk apapun. Mengasihi mereka, memperhatikan anak-anak yang tidak mampu, orang-orang yang perlu diperhatikan, banyak hal yang lainnya. Dan itu mengalir dengan deras dalam hidupmu. Itu kamu sudah memiliki satu mana hidupmu. Kenapa? Karena kasih Allah itu menguasai dan mendorong kamu. Dan yang melingkupi kamu, menguasai dan hidup dalam seluruh hidupmu. Dan Kristus itu adalah kasih Allah. Dan kasih itu mendorong kita untuk apa? Saudara menyatakan kasih yang terdalam. Jadi kasih bukan hanya membagi-bagi, saudara. Tapi kamu akan didorong oleh Allah untuk apa? Mempersembahkan seluruh hidupmu. Jadi kasih bukan hanya ditandai dengan berapa banyak talenta saya berikan. Berapa banyak dana saya berikan. Berapa banyak pengorbanan saya. Bukan. Saudara, kasih itu selalu menuju pada kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Kamu akan memberikan seluruh hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu dari kemuliaan untuk kemuliaan. Semuanya bagi kemuliaan Allah.
Dan kita akan pelajari ini. Di dalam Korintus, di dalam pengkhotbah, dalam tulisan para rasul, seluruhnya jelas sekali. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Manusia sudah kehilangan kasih Allah. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lain itu sudah nggak ada hubungan yang mengikat, yang luar biasa sampai pada kekekalan. Pak, itu orang-orang kok begitu baik, banyak orang-orang yang ya dalam arti bukan orang Kristen kok bisa hidupnya tenang begini-begini. Saudara-saudara nggak tahu. Mereka sedang diikat dengan apa? Dengan self-center. Orientasi hidupnya bukan untuk Tuhan. Saudara, tidak ada kecuali di dalam Kristus. Saudara, tidak ada kehidupan yang berorientasi kepada Allah. Semua berorientasi kepada diri mereka sendiri. Sebaik-baiknya kita lihat mata kita nggak mampu seperti Tuhan lihat. Kenapa? Karena kekudusan Allah kalau kita pakai baru kita tahu bagaimana rusaknya agama-agama mereka, bagaimana rusaknya pengajaran mereka, dan bagaimana rusaknya juga iman Kristen yang dirusak dengan luar biasa itu. Saudara, kita seringkali ingin mencapai kebahagiaan palsu. Dan itu sudah dicapai oleh Salomo sampai puncaknya semuanya. Kenikmatan mulut, kenikmatan mata, kenikmatan hidung, kenikmatan tangan, semua kenikmatan sudah dinikmati. Tetapi Salomo melihat semuanya. Apa setelah kenikmatan selesai ini? Saudara, ada orang yang pernah sharing dengan saya. Ya. Apa itu? Dia mencari kenikmatan dalam hal rokok. Dan sampai akhirnya dia mati karena rokok itu. Dan dia rokok itu dibuat macam-macam, dikasih acar gitu kan, dikasih ini, dikasih macam-macam, sampai kemudian sekarang kan banyak rokok dengan berbagai rasa, ada coklatnya gitu kan. Nah dulu sebelum itu saya punya temen waktu SMA, kelas 1 SMA itu anaknya orangnya gila sekali. Dan dia penikmat sekali, dia minum rokok itu dinikmati sampai dicampuri apapun, sampai akhirnya masuk ke dalam apa? Ganja. Dan terlibat di sana, dan akhirnya dia mati di sana. Apa sih yang di ujungnya kenikmatan dunia? Kematian semua. Kita menikmati uang kita. Ayo kita kerja untuk uang kita, cari uang banyak-banyak semua. Ujungnya apa? Mati kamu. Karena ujung daripada uang tanpa tuan, yang bukan tuan, saya tuan daripada uang, tapi uang tuan saya, pasti kamu mati. Tapi kalau kamu tuan atas uangmu, atas seluruh hidupmu, dan Tuhanmu adalah Kristus, maka semua tunduk kepada Tuhan. Itu menjadi berkat yang berkelimpahan dan kemuliaan Allah memancar di sana. Bukan membunuh kita. Dan itu yang disesali oleh siapa? Salomo, segala sesuatu sia-sia. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 20. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, perhatikan, jadi saya katakan, Pak, itu orang-orang bukan Kristen kok luar biasa. Pinternya, berhikmatnya, keluarganya begitu baiknya. Begitu, walaupun poligami, poliandri, mereka bisa tenang loh, Pak. Mereka bisa berbagi kasih. Istrinya 7, semua bisa bahagia semua. Siapa bilang, saudara? Tuhan menyatakan ini. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena mereka diikat dengan satu kematian dalam hidup mereka. Mereka menikmati dosa dengan dosa. Dan sempurnanya dosa mereka. Mereka tidak pernah mempunyai satu kekudusan. Satu wanita dengan satu laki-laki dalam kekudusan. Dan tidak boleh diceraikan. Itu nggak bisa mereka. Kenapa? Itu ada di dalam kekudusan Tuhan. Sedangkan mereka bisa bergaul dengan 7 istri, 7 suami. Dan bahkan mereka bisa berhubungan 7 istri itu dalam waktu yang sama. Saudara, apa bedanya dengan film porno? Yang mereka lakukan juga sama. Tidak punya malu. Antar laki dengan perempuan, dengan bukan satu perempuan, satu laki-laki. Banyak perempuan, banyak laki-laki. Saudara, ini sudah rusaknya luar biasa. Dan itu dilakukan oleh rekomendasi, validasi dari agama. Ini gila sekali. Saudara, Tuhan itu sangat menjunjung tentang kekudusan. Tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Jangan engkau sampai mencemarkan tempat tidurmu. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal 3. Kok kita mencemarkan seperti itu? Inilah kesia-siaan. Kita hanya melihat apa? Aduh, tenang ya, dia orang kaya, ganteng lagi, istrinya 3. Aduh, kepingin seperti itu. Nah, matilah kamu.
Kalau kamu berpikir seperti itu dan itu akhirnya masuk dalam pikiranmu dan kamu ingin punya suami banyak dengan orang-orang kaya dan kamu bisa tenang, kamu bisa dikasih, itu semua adalah kematian, kesia-siaan semua. Karena nggak pernah diajarkan. Firman Tuhan yang kita pegang. Pak, bagaimana kalau saya jatuh dalam hal seperti itu? Bertobatlah dan Tuhan akan bukan dirinya. Dan kesempatan itu masih ada. Kemuliaan Allah yang sudah hilang dari dirimu, waktu engkau mendengarkan kasih Allah yang begitu dalam Kristus, engkau akan dihancurkan seluruh kebanggaanmu, tujuan hidupmu, itu harus diruntuhkan. Dan kamu bangun kembali dengan Kristus. Kasih yang sejati itu. Kamu akan menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu. Dan kamu kembali bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat dunia yang baru. Sukacita yang baru, damai yang baru. Dan inilah orang-orang yang disebut oleh firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang menjaga perintahnya. Orang-orang yang mengasihi Taurat. Sudah kita buka Pengkhotbah 12. Nah ini penyesalan pengkhotbah ditutup dengan satu kalimat ini. Ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal 12. Sorry ini. Kita lihat. Ya, Pengkhotbah itu Pengkhotbah loncat-loncat. Pengkhotbah pasal 12 ya. Ayat 13. Nah, Saudara perhatikan. Orang yang paling hebat, yang paling sukses, yang paling bahagia, yang paling nikmati semuanya apapun, mulai dari musik, mulai dari makanan, mulai dari bentuk gedung, mulai dari arsitek, desain, semua itu Salomo itu manusia yang terlengkap, ya, raja yang paling lengkap. Tapi apa yang ditulis? Saudara, dia gagal menjalankan dua hal ini. Kita lihat ayat ini ya. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar, apa saudara? Ialah takut akan Allah. Takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Dan diperintah oleh Salomo. Takutlah akan Allah. Saudara, ini gak main-main. Salomo takut gak badannya? Enggak. Dan dia akan takut akan Allah. Dan sebelum dia mati, pengkhotbah yang ditulis sebelum dia mati, saudara. Kita pengkhotbah kesia-siaan itu setelah dia mendekati ujung kematian dan Tuhan mau buang Salomo dan Salomo sadar dirinya betapa sia-sianya hidup saya. Dia kemudian menuliskan takutlah akan Allah dan di perintah yang kedua berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang Israel. Dan 14 karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, pada pasal 8, ayat 8 dikatakan, ayat penutup dari seluruh pasal yang ada. Ya, itu kan akhir kata tadi kan. Ini saya bacakan, ayat 8. Sama dengan ayat pasal 1, ayat 2. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Nggak ada kemuliaan Allah. Nggak ada kasih Allah. Jadi Salomo terlalu jauh dan tersesat luar biasa. Dengan segala kenikmatan isi dunia ini. Mulai dari hikmat semua orang-orang itu dan dia memiliki semua kekayaan itu. Tapi ujungnya kebinasaan, kesia-siaan. Dan Salomo tidak mengatakan, binasalah aku. Karena Salomo mendapatkan kasih Allah. Mendapatkan perjanjian Allah. Dan dia hatinya kemudian diubahkan oleh Tuhan. Dan menuliskan ini semua supaya kita melihat bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Terus kemudian nabi-nabi diutus oleh Tuhan satu persatu ditolak oleh manusia, ditolak bangsa Israel dan dibunuh mereka. Mereka menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel, kepada umatnya dengan begitu cintanya Tuhan dengan sabarnya. Dan dari nabi ke satu, nabi ke lain terus Tuhan beritakan dan semua dibunuh semua. Saya tanya, bisakah manusia berubah? Dan termasuk diri kita. Kita diikat dengan daging kita ini setiap hari. Kita terus sebenarnya kita jujur, kita banyak menyeleweng, menyimpang dari kehendak Tuhan, dari perkenan Tuhan. Dan kita harus jujur, tanpa kasih Kristus di dalam diri kita pasti binasa. Kita nggak mungkin bisa bertahan. Kita masuk dalam alam kematian itu.
Dan kita hanya menginginkan dosa sampai matang dosa itu menuju maut. Dan kita tidak pernah mengingini kebenaran. Kita tidak menyukai itu semuanya. Dan hari ini, saudara, kita akan menerima bahwa tanpa kasih yang kekuatan itu, kita kehilangan kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan dikatakan sini, hati yang takut akan Allah dan menuruti perintahnya itu, kita dibawa untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kasih itu mendorong kita, membawa kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengenal Dia yang Maha Kudus, yang kita orang berdosa, dan membawa kita untuk apa? Kemudian taat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memakai hidupku, Engkau yang terus kemudian menghidupi aku, dan semuanya akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sia-siakah nabi-nabi diutus Tuhan? Tidak, saudara. Menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa sabarnya Tuhan, dan itulah Tuhan. Kenapa sih nabi-nabi kok terus dikasih terus udah dablek ya sudah? Ya menurut kamu sabarmu terbatas. Tuhan gak terbatas. Tuhan akan berikan itu sampai akhir zaman. Bayangkan, saudara. Nabi-nabi itu berhenti sampai Tuhan Yesus datang, dan zaman ini diberikan untuk bangsa-bangsa lain sampai akhir zaman. Sampai terakhir Tuhan masih berikan. Sampai akhir hidup kita. Saudara bisa menciptakan lagu. Sampai akhir hidupku, aku dalam kesia-siaan. Dan sampai akhir hidupku, aku baru tahu Tuhan begitu mulia. Saudara, apa yang dicari oleh manusia? Jelas sekali. Kesia-siaan menuju kesia-siaan. Apa yang dicari bangsa Israel? Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mendahulukan Tuhan. Mereka mendahulukan semua kemuliaan dunia ini. Mereka pupuk semuanya sehingga dia melupakan Tuhan, menolak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bergaul dan menjadi sama dengan dunia ini, pasti kita tolak Tuhan. Kita pasti benci Tuhan. Kita pasti akan menolak semuanya. Tanpa diubahkan dengan kekuatan kasih itu, kita dibalikkan seperti Salomo. Kita akan mati semuanya. Ya. Oke. Ya, kita akan... Sorry, ini ada yang bicara ya. Oke, kita lanjutkan. Saya mute lagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi dalam hidup manusia, dalam dunia ini, saudara kita melihat bahwa semua yang ada, hikmat, Taurat, moral, hati nurani, terus membawa kita dalam kelumpuhan karena dosa itu mematikan, melumpuhkan kita. Jadi tujuan utama daripada hati nurani, Taurat, membawa manusia untuk apa? Saudara, mendorong manusia untuk menerima kasih Allah. Bukan membangun dirinya sendiri supaya dia semakin bisa melawan dosa itu. Nggak bisa, saudara. Kita semakin takluk, kita semakin buka tangan, buka kaki, kita semua serahkan pada Tuhan. Dan kita terbaring, nggak bisa apa-apa. Dan manusia didorong dengan hukum Taurat, dengan seluruh ritual yang ada dalam bangsa Israel, sampai puncaknya membawa korban persembahan itu adalah untuk menyatakan, aku tidak mampu, tolonglah aku. Berikan aku pengorbananmu. Berikan aku kasihmu yang terbesar. Kasih yang terbesar. Anak domba Allah ini yang mati bagi saya. Yang mendorong orang datang untuk menerima. Jadi bangsa Israel didorong untuk mengerti dosanya. Dituntun untuk menerima anugerah begitu besar. Pengorbanan juru selamat. Yaitu dilambangkan dengan anak domba Allah itu. Jadi jelas menyatakan ketidakmampuan kita. Dan kedua, kita harus memberitakan keselamatan yang kita terima kepada orang-orang dunia ini, kepada anak kita, kepada semuanya. Betapa sukacitanya kita menerima kebahagiaan. Kita menerima satu kesukacitaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu yang mendorong itu apa? Kasih Allah. Dan ini yang hilang dari gereja-gereja Tuhan, dari semua orang-orang menuliskan tentang banyak hal bagaimana hidup bahagia semuanya. Mereka melupakan Kristus adalah kasih Allah. Mereka membuang Kristus dari buku-buku itu. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebahagiaan itu. Akulah jalannya. Akulah kehidupan kebahagiaan itu. Akulah air kehidupan. Akulah air kebahagiaan. Akulah segala-galanya bagi kamu. Aku yang akan menjadi sumber hidupmu. Dan Tuhan katakan itu dalam 7 kalimat yang sempurna. Tuhan menyatakan bahwa akulah sumber daripada seluruh hidupmu. Saudara, kita bersyukur. Saya ingin tanya,
Terus nabi-nabi itu ngapain? Tujuan hidup nabi itu apa? Mereka berjuang, mereka semua menyuarakan tentang Mesias yang akan membawa berita kemenangan atas dosa manusia. Dan dari nabi satu, nabi yang lain, dari nabi yang awal Samuel sampai nabi Maleaki dan bahkan terakhir Yohanes Pembaptis, berapa puluh nabi ini semuanya menyuarakan cuma satu suara. Tentang apa? Tentang Injil Kristus Yesus, tentang kasih Allah yang mendorong mereka. Dan itu tiap hari, bukan cuma kebutuhan kita hari Minggu, bukan. Setiap hari kita akan melihat bagaimana hati manusia ini. Bagaimana kalau kita punya cucu, punya anak, saudara kontrol mereka. Mereka memiliki hati mengasihi Allah enggak? Mereka memiliki hati bersekutu dengan Tuhan enggak? Begitu mereka menyukai dunia ini, kita sungguh berduka di dalam roh kita. Kenapa? Oh, berarti kita harus berdoa terus lebih rajin lagi. Kenapa? Karena dia terbawa arus seperti Salomo menuju kepada kesia-siaan, menuju kepada kebinasaan. Dan kita harus doakan itu. Ayub mendoakan anaknya tiap hari, saudara. Apalagi habis berpesta, Ayub berdoa khusus untuk anak-anaknya. Apa yang dia doakan? Dia takut anak-anaknya melawan Tuhan. Dia takut anak-anaknya menyeleweng di hadapan Tuhan dan berpesta dengan kejijikan luar biasa. Maka Ayub berdoa di hadapan Tuhan, memohon ampun untuk anak-anaknya. Apa yang mendorong Ayub seperti ini? Kasih Allah begitu besar yang akan menolong anaknya. Sudah doa, motivasi terdalam adalah kasih. Perbuatan kita adalah kasih. Allah menyelamatkan adalah kasih. Yang mendorong, driving. Hidup kita itu apa? Sudah bukan uang, bukan kerjaan. Jadi kalau kita giat, wah kamu dapat uang terus kita giat. Sudah salah sekali. Kenapa? Karena engkau sedang didorong di dalam kebinasaan. Wah dapat duit itu seneng Pak. Wah saya semangat ke gereja males Pak. Kan ada orang seperti itu. Ke gereja, aduh males. Dibangunin aja susah gitu kan. Tapi kalau dapat duit, nggak dibangunin, bangun sendiri. Subuh sudah bangun dia. Kenapa? Bayangin uang 1 miliar. Wah sukacitanya luar biasa sekali. Tapi waktu bersekutu dengan Tuhan, nggak ada sukacitanya. Melempem. Rasanya, aduh. Nggak doyan pahit kayak jamu. Padahal Tuhan katakan apa? Aku bersuka melihat engkau datang padaku. Bayangkan, Tuhan tuh bersuka menantikan kita. Kita malasnya luar biasa. Tapi dunia ini, kita senang sekali. Kenapa bisa seperti ini hati kita? Surah karena kita kehilangan kasih mula-mula. Kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdoa, baik untuk diri kita, baik untuk seluruh keluarga kita, baik untuk gereja dan seluruh gereja Tuhan. Kasih itu menjadi kekuatan pendorong yang tiada pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan seluruh nabi, tidak ada yang sia-sia. Seluruh nabi menyatakan kasih setia Tuhan. Jadi Mazmur waktu menuliskan, begitu besar kasih setiamu. Dan berkali-kali kasih setiamu lebih daripada hidup. Kasih setiamu lebih dari segala kejahatan kami. Kasih setiamu lebih daripada kebebalan kami. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan mengirim nabi-nabi semuanya. Dan sampai hari ini, saudara, Tuhan mengirimkan para hambanya menyuarakan Injil Tuhan. Saudara, Injil sudah banyak sekali tidak ada di dalam gereja. Dan saya tahu, dan jika semua kita dipanggil, maka kita mempunyai hak yang begitu besar. Dan kita diutus oleh Tuhan. Pergilah, ajarkanlah semua Injil kerajaan Allah ini. Ajarkan tentang Kristus, kasih yang begitu besar. Bangsa-bangsa taklukkan semuanya. Orang-orang kamu akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mereka yang merana dalam dosa, dalam kegelapan, menerima kasih Allah. Dan itu tujuan hidup kita. Dan tidak ada yang lain. Uang kita melayani kasih Allah. Talenta kita melayani kasih Allah. Seluruh hidup kita melayani kasih Allah. Keluarga kita melayani kasih Allah. Dan tidak ada yang sisa. Dan semua harus habis untuk Tuhan. Dalam istilah habis-habisan. Seluruh habis untuk Tuhan. Terus apa? Ya kita punya jiwa habis-habisan untuk Tuhan. Bukan penghabisan, tetapi habis-habisan. Dan artinya kita serahkan semua seutuhnya, sebongkot-bongkotnya kepada Tuhan. Dan disitulah kita menerima satu kemenangan yang luar biasa yang disiapkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi kita tahu orientasi hidup kita kemana, tujuan kompas surgawi kita kemana,
kepada siapa, apa yang harus kita kerjakan, apa yang mendorong dan yang kita rindukan, semua jelas semuanya. Jadi kita tidak dibingungkan lagi. Jadi tujuan hidup kita adalah satu-satunya adalah menerima kekuatan kemuliaan Allah dan menyatakan kemuliaan itu. Kita baca sebagai ayat terakhir. Roma pasal 3 ayat 23. Kita menjadi satu ayat yang banyak sekali dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan, khususnya untuk mengajar doktrinal, tetapi ini bukan pengajaran doktrinal saja, ya. Kita akan melihat ini. Perhatikan 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Dan bagaimana kemuliaan Allah balik lagi? Nah, ini kalimat ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kita akan menerima kemuliaan itu. Kasih di dalam penebusan, kasih setianya yang menantikan orang berdosa. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan sekarang sudah stop. Dan dia akan tentukan Kristus dengan kasih yang begitu dalam, dengan kesabaran yang begitu panjang dan tidak pernah terbatas itu. Di dalam keadilannya Tuhan memberikan pada manusia dan dia serahkan pada Kristus. Dan kemuliaan Kristus jauh melebihi daripada Musa. Kesaksian Kristus jauh daripada kesaksian Musa. Jadi kalau kesaksian Musa itu benar, maka semua orang percaya, orang-orang Israel, umat Israel, harusnya kalau mendengar kesaksian Musa itu benar, dia pasti akan datang pada kesaksian di atas segala kesaksian. Dia akan menerima kesaksian yang merupakan puncak kesaksian. Apa? Kesaksian kasih Allah dalam diri Yesus. Maka di situ dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-5 tadi, ayat yang terakhir kita lihat ya, Yohanes pasal 5 tadi. Yohanes pasal 5, kita lihat ini. Ya. Ayat yang 45, perhatikan. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh harapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Perhatikan, saudara. Jadi Musa itu menuliskan kitab Pentateuk dari Kejadian sampai kepada Ulangan. Yang ditulis itu apa? Dirinya, bangsa Israel, dosa-dosa mereka, bukan, saudara. Ini Yesus mengatakan apa? Tuhan kita Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kenapa kamu percaya kepadaku? Jelas, sebab Musa, ia telah menulis tentang aku. Saudara, gila sekali ini. Ini luar biasa sekali. Jadi Musa menuliskan kitab pertama, 5 kitab dalam kitab kita, itu tentang siapa? Tentang Kristus. Saudara, kenapa gereja kita memakai istilah Puritan? Bukan untuk bangga-banggaan. Karena kita ingin membalikan gereja-gereja menjadi terang bagi gereja-gereja. Supaya gereja kembali kepada Kristus sebagai terang kemuliaan Allah. Dan bukan pada yang lain. Bukan pada dirinya, bukan pada organisasinya. Bukan pada aliran-alirannya, reform, injili, atau bukan. Saudara. Termasuk kita Puritan, bukan. Kita kembali pada kemuliaan di atas segala kemuliaan. Kesaksian di atas segala kesaksian. Sumber dari segala sumber yang mendorong kita adalah kasih Kristus. Dan itu jelas sekali. Itu dituliskan oleh Musa. Musa menulis tentang aku. Musa mengenal aku. Bayangkan, kenapa kamu tidak terima aku? Kenapa kamu tidak kenal aku? Semua tulisan Musa mengarah kepada saya. Jelas semuanya tentang bait Allah, bagaimana bait Allah, bagaimana ruang Maha Kudus, ruang kudus, semua tentang saya. Musa ketemu semak belukar, itu saya. Yang memberi hukum Taurat, saya. Semua tentang saya. Soalnya ini nggak masuk akal. Kenapa Tuhan Yesus membukakan ini? Karena bangsa Israel, umatnya menolak dia. Kamu bukan menolak saya, kamu menolak Musa juga. Ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya dan akan apa yang ditulisnya oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi kalau kamu percaya saya, kamu percaya Musa. Kamu percaya Musa, pasti kamu percaya saya. Tidak ada batasnya. Semua serasi.
Bapa, Anak, Musa, dan semua nabi sama. Beritanya adalah yang mendorong mereka, kekuatan mereka bersaksi adalah kasih Bapa, kasih Kristus Anak, dan kasih kita semua yang menyatakan kasih Bapa dan kasih Anak. Kita berikan pada dunia ini. Dan kita akan siap memberikan hidup kita untuk kasih Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita layani. Dan itu adalah satu tujuan hidup kita. Dan itu tidak diajarkan dalam buku-buku Driven Purpose Life dan semua Driven semua, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengenal kasih yang sesungguhnya. Mereka hanya mengenal bagaimana mereka membangun gerejanya. Mereka hanya mengenal bagaimana membangun supaya terkenal dirinya. Setelah itu semua kematian dan kesia-siaan. Salomo sudah berdosa demikian. Saya tidak mau hidup berdosa seperti jatuhnya Salomo, yang hanya memuliakan dirinya. Driven life-nya untuk mencapai kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan saya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang paling hebat semuanya, yang paling dihormati. Nggak ada, saudara. Itu semua nggak ada. Itu semua adalah mencuri kemuliaan Tuhan, dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan mendapatkan satu kemegahan yang indah. Apa? Kemegahanku adalah dalam segala kelemahanku, dan disitulah kemegahanku. Paulus paling suka menceritakan kelemahan-kelemahan dia. Kenapa hamba Tuhan banyak yang tidak suka menceritakan ini? Saudara, Paulus dalam tulisannya sering kali menceritakan kelemahan-kelemahan dia. Bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia menderita. Ada nggak hamba Tuhan menceritakan? Oh enggak, saudara. Saya bisa, saya punya kekayaan, saya punya ini. Wah, semuanya seperti itu. Berbeda dengan para rasul. Kasih itu membawa kita di dalam kerendahan hati seperti itu. Bukan ketinggian hati memamerkan semuanya. Kita berdoa. Kita sungguh berdoa. Biarlah hidup kita didorong oleh kasih yang sempurna, pengorbanan, dan membawa kita juga mengorbankan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah hari ini kami kembali dibuka semuanya tentang motivasi kami. Tuhan, kami tahu, waktu Engkau menelanjangi kami malu, kami sakit dalam jiwa kami. Tetapi disitulah Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Air kehidupan itu akhirnya membawa satu kemenangan sukacita dan menyegarkan jiwa kami. Dan disitulah kami mendapatkan satu mata kembali melihat kemuliaan, kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menjadikan kami menjadi Tuhan atas seluruh hidup kami. Tuhan atas uang kami, Tuhan atas segala sesuatu. Dan kami menjadi hamba-Mu. Dan inilah satu kemuliaan yang besar. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Imam di atas segala imam. Nabi di atas segala nabi. Dan kesaksian di atas segala kesaksian. Kasih ilahi. Kasih yang sempurna. Yang sudah mulai hilang. Ini kembali datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kekuatan firman anak-Mu. Yang mengubahkan dunia ini. Dan membawa ke dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.